Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam program acara Fikih Keluarga bersama Al-Ustadz Aris Bunandar hafizahullah ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini beliau akan mengupas tentang rukun akad nikah. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada beliau menyampaikan materi. Silahkan. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, topik bahasan kita dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah akdun nikah atau akad nikah. Perlu diketahui bahwasanya akad dalam ajaran Islam itu ada dua macam. Ada akdun jaiz dan ada akdun lazim. Ada akad yang bersifat tidak mengikat, artinya bisa dibatalkan dan bisa diralat. Dan ada akdun lazim, ada akad yang bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan atau diralat. Dan akdun nikah, akad nikah itu tergolong akad yang bersifat mengikat. Artinya tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa dirusak. Tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa diralat, bisanya dirusak dan dibubarkan. Dirusak dan dibubarkan dengan talak. Namun tidak bisa dibatalkan dan diralat. Misalnya ketika wali telah mengucapkan ijab dan telah terjadi qabul, maka tidak bisa wali, dalam hal ini bapak pengantin perempuan, dan tiba-tiba mengatakan enggak jadi. Nah, ini batal aja. Nah, padahal sudah ada ijab, ada qabul. Demikian juga pihak pengantin laki-laki, ketika telah terjadi ijab dan qabul, dia tidak boleh dan tidak bisa meralat ucapannya dan perkataannya. Ketika telah dia katakan menyambut perkataan wali, aku terima nikahnya fulanah bin fulan dan seterusnya, tiba-tiba pengantin laki-laki mengatakan enggak jadi pak, saya ralat dan saya batalkan pernyataan saya dan ikrar saya yang tadi. Itu tidak bisa. Maka begitu telah terjadi ijab qabul, maka akad ini telah jadi dan tidak bisa diralat. Namun bisanya dirusak. Bentuk rusaknya adalah talak. Dengan seorang suami mencerai istrinya meskipun istrinya belum disetubui, belum dikumpuli, bahkan belum dipegang sama sekali. Maka itu bisa. Kemudian pemirsa yang berbahagia, berkaitan dengan masalah akad, masih berkaitan dengan masalah akad, maka untuk akad-akad yang lain, akad-akad yang lain semacam akad jual beli, akad sewa menyewa, dan berbagai macam akad selain akad nikah, maka itu sah, ijab qabulnya sah, meskipun ijab qabulnya hanya dengan perbuatan. Kecuali akdun nikah. Untuk akad nikah tidak diperkenankan ijab dan qabul, wali menikahkan dan pengantin laki-laki menerima, itu tidak, ijab qabul antara wali dengan pengantin laki-laki tidak diperkenankan dengan bahasa gerak tubuh tanpa ada ucapan lisan. Lain halnya dengan akad jual beli. Maka menurut pendapat yang paling kuat, boleh jual beli dengan bentuk baik mu'atah, jual beli yang ijab qabulnya dengan perbuatan tanpa ada perkataan sedikit pun. Sebagaimana yang biasa kita terapkan ketika kita pergi ke swalayan, ke supermarket,
maka kita masuk ke toko dan ambil barang yang kita inginkan, kita datang ke kasir, kita taruh barang, maka kasir pun juga tidak komentar apa-apa, tidak mengatakan saya jual barang ini. Kasir cuma kemudian ya, dengan alatnya kemudian dia diketahuilah harga barang tersebut, terpampang di komputer, di layar komputer. Dia pun ya tidak mengucapkan apa-apa. Ya, pembeli kemudian mengeluarkan duit, dilihat, kemudian diambil uangnya, kemudian dikembalikan uang sisanya, dimasukkan ke plastik, dan setelah itu pergi. Boleh jadi terjadi, dan ini terjadilah jual beli, sama sekali ya, penjual dalam hal ini kasir dan pembeli sama sekali tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Ini mungkin terjadi. Tidak ada kata-kata saya jual barang ini dan saya beli barang ini. Nah, ini namanya jual beli mu'athah. Yang ini hukumnya sah dan boleh menurut pendapat yang paling kuat. Maka ijab kabulnya dalam bentuk perbuatan. Namun akad nikah tidak diperkenankan ijab kabul antara wali pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki itu dalam bentuk sekedar perbuatan. Misalnya kemudian ditepuk-tepuk, ini kemudian maka akhirnya resmi jadi mantuku. Itu maknanya demikian, ini tidak diperkenankan. Harus ada ucapan bahasa lisan ijab kabul antara wali pihak perempuan, pengantin perempuan dan pengantin laki-lakinya. Maka ini catatan penting berkaitan dengan masalah akdun nikah. Demikian juga terkait dengan masalah akad nikah, maka terkadang orang bertanya bagaimanakah akad nikah dengan telekonferen, akad nikah dengan telepon, akad nikah dengan jarak jauh. Apakah itu satu hal yang diperkenankan ataukah tidak? Maka jawabannya, akad nikah dengan jarak jauh lewat telepon atau lewat Skype atau lewat telekonferen atau yang lainnya, satu hal yang diperselisihkan oleh fuqaha mu'asirin, diperselisihkan oleh para pakar fikih zaman ini. Bisa kita katakan mayoritas para ulama fikih zaman ini diantaranya berbagai bentuk majma', lembaga-lembaga fikih internasional, mereka melarangnya dalam rangka kehati-hatian untuk menjaga nasab, kehati-hatian adanya unsur penipuan, unsur pemalsuan. Maka mayoritas para ulama fikih kontemporer melarangnya, meskipun ada beberapa ulama kontemporer yang membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, itu valid, orangnya itu memang benar-benar orangnya, ya, bukan bohong-bohongan, kemudian saksi itu benar-benar ada dan semacam itu. Ya, maka asalkan syarat-syarat ini dipenuhi, sebagian ulama fikih kontemporer membolehkannya. Maka nikah dengan jarak jauh diperselisihkan, dan yang lebih baik daripada itu kita berikan solusi yang lain daripada akad nikah jarak jauh. Maka yang lebih tepat, yang lebih baik, pakailah taukil. Pakailah taukil, pakai perwakilan, pakai wakalah, pakai akad perwakilan. Maka misalnya walinya tidak bisa datang menikahkan, maka dia bikin surat. Di surat tersebut dia mewakilkan akad nikah kepada orang tertentu di luar negeri. Misalnya ini mau akad nikah di Arab Saudi, maka walinya buat surat pernyataan kalau dia wakilkan hak untuk menikahkan ini kepada si fulan. Maka nanti terjadilah akad nikah antara pengantin laki-laki di tempat tersebut di Arab Saudi ini, antara pengantin laki-laki dengan wakil dari wali. Atau solusi lainnya yang tidak bisa datang
itu pengantin laki-lakinya, maka pengantin laki-laki ada di luar negeri, pengantin perempuannya dan walinya ada di Indonesia. Maka kalau mau sekedar untuk sahnya akad nikah, maka dia bisa minta pada temannya atau saudaranya untuk jadi wakil dirinya, sehingga nanti yang menerima nikahnya fulana ini adalah temannya atau saudaranya. Maka ketika wali mengatakan aku nikahkan Fulan bin Fulan, disebut namanya, dengan putriku namanya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian tunai, maka nanti temannya atau saudaranya akan menjawab, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan untuk teman saya, untuk saudara saya yang namanya Fulan bin Fulan, dengan mahar sekian dibayar tunai. Maka akad nikah sah. Dan insya Allah ini tidak bermasalah. Lain halnya jika akad nikah dengan jarak jauh, pakai Skype, pakai telekonferensi atau yang lain, maka ini diperselisihkan oleh para ulama fikih. Pemirsa yang berbahagia, berkaitan dengan masalah akad nikah, maka ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya pengantin perempuan. Dan hendaknya pengantin perempuan ini ridho dia dinikahkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tunkahu at-thayyibu hatta tusta'mara wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'dana. Janda tidaklah boleh dinikahkan kecuali dimintai perintahnya. Dimintai perintahnya dengan tegas, dia mengatakan kepada walinya, nikahkan saya dengan fulan. Dan tidaklah seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izin dan perkenannya. Maka disyaratkan bahasanya perempuan atau pengantin perempuan ini dia rela untuk dinikahkan dengan calon suaminya. Jika dia tidak rela, maka al-amru biyadiha, maka status pernikahan ini ada di tangan si perempuan. Sebagaimana pernah ada kasus di masa Nabi SAW, ada seorang perempuan, seorang gadis yang dinikahkan. Dia dinikahkan dengan sepupunya oleh bapaknya. Maka setelah dinikahkan dan bapaknya tidak tawar-menawar, tidak ngomong-ngomong terlebih dahulu, langsung dinikahkan begitu saja, maka gadis ini datang menghadap Nabi SAW dan melaporkan kasusnya, dan Nabi menyerahkan status pernikahan ini kepada si perempuan. Dia laporkan pada Nabi, wahai Nabi, aku dinikahkan oleh bapak aku dengan sepupuku untuk menghilangkan kemiskinan kami. Karena sepupunya mungkin cukup kaya, maka diharapkan nanti bisa bantu-bantu kebutuhan keluarga. Maka Nabi serahkan status pernikahannya perempuan ini kepada dirinya, kepada si perempuan. Maka si perempuan mengatakan, saya rela dengan apa yang dilakukan oleh bapak saya, namun saya lakukan hal ini semata-mata untuk memberikan pengumuman, pemberitahuan pada banyak orang bahwasanya pengantin perempuan itu punya hak. Kemudian berkaitan dengan pengantin perempuan, pengantin perempuan ini tidak harus hadir di majelis akad nikah. Tidak harus didudukkan, dihadirkan atau didudukkan bersanding di depan wali, atau bahkan sebagiannya kemudian ditutupi selendang. Sudah, padahal ini belum akad nikah. Akad nikah belum terjadi. Untuk bahkan malah deket-deketan, bisa pegang-pegangan, maka ini kemungkaran. Sebelum akad nikah terjadi, keduanya adalah orang lain. Meskipun
ya, cuma kurang 2 menit sebelum akad nikah, itu tetap orang lain, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh. Maka akad nikah yang terjadi di sebagian tempat di mana pengantin perempuan dan pengantin laki-laki sebelum akad nikah sudah didudukkan berdampingan, berdekatan, bahkan bersentuhan, maka ini sebuah kemungkaran. Maka selayaknya pengantin perempuan itu berada di ruangan yang lain, meskipun dia bisa mendengar bagaimanakah terjadinya akad nikah, atau boleh jadi jika dia bisa melihat terjadinya akad nikah karena disediakan sejenis televisi atau monitor semacam itu, namun dia ada di ruangan yang lain. Maka setelah kemudian berkaitan dengan masalah tanda tangan buku nikah, gampang. Nanti begitu sudah jadi, sudah selesai, maka tinggal dibawa ke belakang, ditandatangani oleh si pengantin perempuan. Ini yang pertama berkaitan dengan rukun berupa adanya pengantin perempuan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan adanya pengantin laki-laki, tentu disyaratkan tidak ada, supaya sahnya akad nikah tidak ada faktor penghalang antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk halal dinikahkan. Kalau ada faktor penghalang karena masih mahram, karena saudara persusuan atau yang lain, tentu ini menyebabkan bermasalahnya keabsahan akad nikah. Maka rukun yang kedua adalah adanya pengantin laki-laki. Dan tadi kita sampaikan, kehadiran pengantin laki-laki ini bukan sebuah keharusan, dia bisa diwakilkan jika tidak memungkinkan untuk hadir di waktu yang ditentukan. Namun tentu si wakil ini nanti kalau dalam bahasa Indonesia mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan untuk teman saya, jangan sampai salah ucap. Nah, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan untuk diri saya. Nah, ini jadinya nanti akad nikahnya jadinya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dan diharapkan. Maka rukun yang kedua adanya pengantin laki-laki. Dan ini tidak disyaratkan pengantin laki-laki itu harus punya wali dan mendatangkan wali. Seandainya ada pengantin laki-laki datang sendiri, akad nikah sendiri, orang tuanya tidak tahu, kerabatnya tidak tahu, itu secara keabsahan sah. Secara keabsahan sah. Meskipun ya anak ini, lelaki ini keterlaluan. Nah, masa dia tidak ngasih kabar pada ibunya, orang tuanya untuk acara yang demikian penting dalam kehidupannya. Maka ini tentu tindakan yang tidak beradab, tidak beretika, tidak berbakti kepada orang tua, tidak baik dengan kerabat. Ada acara besar, ada acara penting, tidak ada pemberitahuan. Namun kalau kita bicara tentang sah dan tidaknya, maka dengan hadirnya seorang pengantin laki-laki sendirian, tanpa bawa rombongan, tanpa orang tua, tanpa wali, itu pernikahan sah dan tidak masalah. Yang membutuhkan wali dalam akdun nikah adalah pengantin perempuan. Pengantin laki-laki tidak membutuhkan wali untuk menentukan sah dan tidaknya akad nikah yang terjadi. Kemudian pemirsa yang berbahagia, poin yang ketiga adalah berkaitan dengan adanya wali, dinikahkan oleh wali. Maka hendaknya pernikahan, maka harus pernikahan ini atas restu wali dan dengan bentuk dinikahkan oleh wali. Dan untuk orang yang hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa di dunia ini, maka walinya adalah penguasa. Walinya adalah pemerintah. Di tempat kita, walinya berarti Bapak Presiden. Namun dalam undang-undang pernikahan di tempat kita
hak dari penguasa ini telah dilimpahkan, diserahkan, diwakilkan kepada kepala-kepala KUA di masing-masing kecamatan. Maka ketika maka wanita yang hidup sebatang kara maka dia bisa menikah, namun nikahnya walinya adalah penguasa yang dalam hal ini pihak atau petugas KUA. Oleh karena itu maka wanita yang hidup sebatang kara tidak punya siapa-siapa itu tidak akan sah nikahnya kecuali harus nikah yang resmi. Dia tidak tidaklah bisa mendapatkan akad nikah yang sah dengan cara nikah siri yang tidak dicatatkan di KUA. Karena walinya adalah penguasa, dalam hal ini petugas KUA. Lain halnya dengan orang-orang wanita-wanita yang punya wali, punya bapak, punya kakek, punya saudara, laki-laki, maka melihat dari sah dan tidaknya akad nikah, ketika dinikahkan oleh wali dan syarat-syarat yang lain terpenuhi, maka nikah itu sah. Kemudian tentang masalah wali, maka wali nikah seorang perempuan itu hanya berasal dari kerabat dia dari jalur bapaknya. Maka bapak, kemudian kakek, atau kemudian saudara laki-laki, sekandung atau sebapak, namun tidak seibu. Demikian juga paman, sekandung, paman sebapak, demikian juga keponakan atau kemudian anak laki-lakinya. Maka ini yang sah menikahkan. Tidak bisa diambilkan dari jalur ibunya. Tidak bisa ambil dari jalur ibunya, misalnya saudara ibunya, ini tidak sah untuk menikahkan. Kalau dia tidak sah sebagai wali, maka statusnya seperti tidak ada wali. Jika demikian maka akad nikahnya tidak sah. Karena Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali harus dengan wali. Kemudian rukun yang lain berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan akdu nikah adalah adanya saksi. Sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, disyaratkan adanya 2 orang saksi. Di tempat kita biasanya saksi ini satu dari pihak pengantin, keluarga pengantin perempuan, satu dari pihak pengantin laki-laki. Ini bukan satu keharusan. Bahkan para ulama fikih menjelaskan hendaknya 2 saksi ini dia yang layak untuk jadi saksi itu adalah 2 orang laki-laki yang dia mengetahui bahwasanya pengantin perempuan ini mau dan rela dinikahkan. Jadi ketika bapak si perempuan ini memastikan apakah anak gadisnya mau dinikahkan dengan lelaki tersebut, di acara penegasan ini saksi sudah dihadirkan. Nanti calon saksi sudah dihadirkan. Dia jadi saksi betul. Dia menjadi saksi kalau si perempuan ini mau. Sehingga fungsinya ketika nanti kok kemudian ada akad nikah sudah terjadi, kemudian perempuan mengatakan saya dipaksa, saya jadi korban pernikahan saya sebagaimana Mbak Siti Nurbaya, maka saksi ini bisa menepis hal tersebut. Oh enggak, ketika kemarin waktu dikonfirmasi betul udah mantap, udah dengan sangat gembira anak gadis mengatakan mantap Pak. Wah, saksinya tahu, maka dia bisa mengkonter ucapan pengantin perempuan yang mangkir dan mengingkari kalau dia telah rela dinikahkan dan mau dan oke dan setuju untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Ini fungsi saksi. Jadi saksi itu seharusnya selayaknya sudah hadir sebelum akad nikah
dan mengetahui dan bisa ikut mendengar dan mengetahui kalau ini pihak perempuan ini memang betul-betul rela untuk dinikahkan. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, menarik sekali pemirsa apa yang disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar, dan berbincang-bincang tentang rukun akad nikah mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang karena banyak orang yang salah paham atau mungkin melanggar dalam masalah ini. Dan ada 4 hal penting yang terkait dengan rukun akad nikah. Yang pertama adalah adanya pengantin perempuan dan disyaratkan dia harus ridho dan rela dengan pernikahan yang dilangsungkan. Kemudian yang kedua adanya pengantin laki-laki dan disyaratkan di situ tidak ada penghalang untuk terjadinya pernikahan antara dia dengan si calon wanita. Dan yang ketiga adanya wali. Satu hal yang penting untuk diperhatikan di sini, bahasanya satu wali itu berfungsi jadi wali ketika dia memberikan restu, ya. Dan yang kedua dia yang menikahkan. Kemudian di situ wali juga bisa mewakilkan kepada orang lain jika dia berhalangan untuk kemudian menikahkan orang yang diwali nih. Kemudian yang keempat ada 2 orang saksi, dan ini menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian dianjurkan bahwasanya 2 saksi ini mengetahui secara pasti bahwa pihak wanita tidak dipaksa dalam berlangsungnya pernikahan ini. Sebagai tambahan mungkin bisa kita gali, ada beberapa hal yang perlu diuraikan, Ustaz. Tentang tadi sempat disampaikan bahwasanya dalam akad nikah tidak boleh hanya sebatas gerakan, harus ada ucapan, gitu ya. Mungkin ada orang sebagian yang bertanya, bagaimana dengan orang yang bisu? Cara yang sangat tepat untuk itu seperti apa? Jika misalnya pengantin laki-lakinya itu bisu, maka kaidah para ulama bahasanya kitabah taqumu maqamal lisan. Bahasanya tulisan itu menggantikan, memiliki peran sebagaimana peran lisan. Maka bisa dengan bentuk tulisan. Dan berkaitan dengan masalah harus ucapan, maka ucapan dalam akad nikah tidak harus dengan bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa. Tidak kita jumpai dalil yang mengharuskan harus berbahasa Arab. Namun kalau mau pakai bahasa Arab ya juga dipersilahkan. Kemudian berkaitan dengan masalah ucapan dalam pernikahan, apakah harus ada kata-kata, kosakata tertentu paten baku yang harus diucapkan untuk sahnya satu pernikahan? Sebagian ulama mensyaratkan kosakata tertentu yang harus dipakai supaya akad nikah itu sah, yaitu harus pakai kata-kata zawaj atau pakai kata-kata nikah, sehingga harus zawaj tuka wa angkah tuka gitu. Non pendapat yang paling tepat dalam masalah ini tidak disyaratkan harus ada kosakata tertentu. Semua kosakata yang secara urf itu maknanya adalah akad nikah itu sah dan bisa digunakan untuk akad nikah. Itu beberapa tambahan berkaitan dengan masalah ucapan. Misalnya aku berikan dia untuk jadi milikmu gitu. Ya. Jika itu sudah dimaknai secara urf itu maknanya akad nikah, maka sah sebagai akad nikah. Ya. Kemudian tadi disampaikan tentang cara atau boleh mewakilkan dalam pernikahan. Mungkin perlu ditegaskan sekali lagi tentang cara mewakilkan, apakah harus dalam bentuk tulisan ataukah cukup misalnya lisan, dan kalau misalnya ada orang yang butuh minta bukti gitu, apa yang harus dilakukan? Pada dasarnya taukil atau mewakilkan itu bisa dengan lisan, namun di zaman yang banyak kebohongan, banyak kepalsuan, maka mewakilkan dengan lisan itu satu hal yang kurang valid. Oleh karena itu maka yang tadi kita contohkan hendaknya pakai tulisan, kalau perlu bermaterai, kemudian kertasnya kertas khusus supaya ini memiliki kekuatan hukum. Ya, kemudian nilai hukumnya itu pasti, ya, maka hendaknya demikian. Sehingga ketika ada yang mempertanyakan mana bukti kalau Anda wakil dari wali si perempuan ini, maka bisa diserahkan, ini saya dapat mandat, ini suratnya. Ini kita contohkan dengan surat supaya lebih terpercaya, lebih terjaga. Satu lagi tentang wali nikah ya.
tentang wali nikah tadi disampaikan bahwasanya wali harus ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama dia memberikan restu dan kedua dia yang menikahkan. Ada beberapa kasus sebenarnya si wali sudah merestui, namun karena mungkin si bapaknya ini pernah sangat benci kepada anaknya, terus dia sampai sempat bersumpah tidak akan menikahkan anaknya. Apa yang bisa dilakukan oleh si anak ketika bapaknya bersikap semacam ini? Kalau terjadi ada wali walinya adalah bapaknya tidak mau menikahkan, maka ini terjadi namanya adol. Maka terjadi namanya adol, wali tidak mau menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang kuat dan dibenarkan oleh syariat. Nah, maka ketika terjadi adol, dia tidak mau menikahkan, tidak mau kemudian juga bikin surat taukil. Ini juga surat untuk mewakilkan, dia juga nggak mau menikahkan, juga nggak mau. Maka dalam hal ini pihak pengantin perempuan atau pihak anak perempuan ini lapor kepada penguasa supaya nanti penguasa mengecek laporan ini betul-betul valid ataukah tidak. Nanti jika ternyata betul-betul valid dan bapak itu tidak mau menikahkan tanpa alasan yang kuat, kemudian diperintahkan oleh pihak penguasa juga tidak mau, nanti hak perwalian bisa diambil paksa oleh penguasa, nanti kemudian penguasa yang menikahkannya. Maka kalau di tempat kita, maka lapor ke pengadilan agama dengan bukti-bukti yang bisa dipastikan kebenarannya, dilaporkan kalau bapak melakukan adol, ini bukti-buktinya, rekaman, suara dan sebagainya, saksi dan semacam itu, nanti akan diproses oleh pihak pengadilan. Jika ternyata memang betul-betul wali ini melakukan adol, maka nanti hakim dari pengadilan agama yang menikahkan. Dan ini pun pernah di tempat kita hal ini terjadi, dan akhirnya perempuan tersebut dinikahkan oleh hakim dari pengadilan agama. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan, dan sebenarnya masih banyak yang bisa kita kupas, terutama masalah akad nikah ya, tentang ijab qabul yang mungkin masih dipertanyakan oleh sebagian orang atau masih banyak mengundang tanda tanya sebagian orang. Karena itu kita berharap kepada Ustadz Aris mungkin dari kesempatan yang lain akan secara khusus membahas tentang masalah ijab qabul atau terkait ritual ijab qabul yang ada di tempat kita. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.